makanya ini kita diberi kemudahan banget sih. Maksudnya sebenarnya slot untuk apply visa pun harusnya di bulan September baru ada, tapi ya karena mungkin kegigihan kita juga, terus kita juga punya teman-teman lah, teman-teman yang bisa mengusahakan kita bisa lebih cepat apply visa, dan alhamdulillah semuanya keterima visanya. Itu yang penting gitu, karena kalau misalnya kita apply visa terus ditolak itu kan bingung ya. Jadi alhamdulillah semua personil diterima, tapi ada beberapa kru kita malah yang ditolak. Akhirnya kita memutuskan tetap berangkat tanpa kru. Jadi kita benar-benar nanti di sana itu kayak ya balik lagi kayak masif awal-awal gitu. Emang kita berjuang dari awal lagi, kita gotong alat sendiri, nyolong sendiri, masang sendiri, ya udah. Tapi kita seru karena waktu di London pun waktu kita manggung di UK waktu itu sama, kita kayak gitu juga. Jadi tapi memang enaknya kalau di luar negeri itu semua engineer atau orang-orang yang ada di panggung yang memang mereka sangat profesional, dan katanya memang sudah kayak bersertifikat gitu. Jadi secara kinerja tuh benar-benar yang cepet banget ya. Kita waktu manggung di London tuh bahkan cuma 15 menit sound keluar semua dan aman gitu. Makanya kalau kayak misalnya nanti kita di Amerika, kayaknya kita bakal lebih tenang lah, karena secara SDM pasti mereka di sana juga harus bersertifikat, orang-orang yang engineer yang di sana gitu. Jadi ya kita benar-benar berjuang banget jadi band yang seperti kita awal kita berjuang di Indonesia gitu. Turunnya sendiri nantinya akan menggelar konser atau ya. Hanya manggung di apa di atau jalan atau Oke, jadi tempatnya sendiri kita sudah kita, jadi memang kita kebetulan meng-hire kayak IO di sana. Jadi memang IO ini memang sering bikin konser. Terus ya kita bersama dengan jadi IO-nya ini memang punya perusahaan di sana. Jadi akan lebih mudah untuk kita agar ya izin-izin ya, itu terutama izin ya, karena jangan sampai ketika kita manggung malah diberhentikan karena nggak punya izin gitu kan. Jadi bila semua sudah di-arrange, tapi memang kita memang sengaja ngatasin di Agustus. Karena apa? Karena pasti kayak KJRI dan KBRI di sana juga pasti kan punya acara. Nah itu juga mempermudah kita juga kalau misalnya ada istilahnya KJRI yang memang istilahnya kayak bertanggung jawab lah buat kita gitu. Jadi akhirnya kita ya kayak menghibur juga untuk acara Indonesia di sana, karena sudah pasti nanti walaupun kita manggung di kayak di pub di sana itu pasti orang-orang Indo juga kita kasih info, karena biar rame juga kan yang nonton gitu kan. Jadi kita ada rencana itu ada 8 tempat ya akan kita yang akan kita pakai untuk perform. Jadi di tanggal 19 itu kita jadi kita berangkat tanggal 17, nyampe tanggal 18 itu kita mungkin istirahat ya itu atau jalan-jalan. Nah 19 jam 7 malam ya, jam 7 malam itu kita akan manggung di The Deco Building itu di Los Angeles. Nah itu penontonnya bisa jadi banyakkan orang Amerika. Nah orang-orang Indonesia kita sudah pasti akan undang juga biar lebih ramai lagi kan di sana. Terus nah di tanggal 21-nya itu kebetulan ada KJRI bikin acara. Jadi ada pesta rakyat di sana. Nah itu pasti akan banyak karena kita bikin acara di parking lot di KJRI. Terus kita ada main lagi di Inland Empire San Bernardino, itu kayak di farm gitu ya, kayak di bukit, kayak di apa ya, di peternakan itu lah. Jadi tempatnya bagus banget. Jadi itu juga acaranya yang adain orang di sana, dan kita pun juga kayak ngasih profile lah biar bisa main di sana gitu. Dan akhirnya disetujui. Terus kita pindah ke San Francisco. Itu kita main lagi di KJRI karena kenapa kita harus kerjasama sama KJRI, karena untuk memudahkan kita di sana, dan yang pasti nanti mereka juga kan menyediakan transportasi juga dan lain. Terus bahkan di Los Angeles malah kita juga, karena bagaimanapun kita kan tamu negara juga gitu, karena kita bawa nama negara kan. Jadi kita dianggap sebagai budayawan juga gitu. Jadi kita seniman yang berangkat ke Amerika sudah pasti pemerintah juga ikut serta ya gitu. Jadi kebetulan juga kita didukung juga sama
Pak Sandino juga, Menparekraf juga ikut mendukung kita juga untuk berangkat ke sana. Jadi memang ini jadi kayak tugas negara sih untuk mengharumkan nama bangsa juga gitu. Terus kita main di Danville itu ada di San Francisco, terus ke Washington DC ada festival, ada Remarkable Festival di Washington DC, terus ada di Philadelphia kita main di Gapura Building, terus ada Southeast Asia Market itu yang ngadain bukan orang Indo tapi itu kita main di Southeast Asia Market, dan pasti banyak orang-orang yang bukan hanya orang Indo, bukan hanya orang Indonesia aja, tapi dari negara-negara lain juga ada gitu. Terus, nah ini yang seru, di tanggal 9 September kita akan main di Times Square. Itu yang bisa dibilang gongnya lah gitu, karena selama ini kan kita cuma lihat posisi Indonesia ada fotonya di Videotron di Times Square kan. Nah, ini udah masuk bangun Times Square, jadi akan jadi satu hal yang luar biasa sih saat bangun Times Square nanti. Deg-degan pasti ya, karena kan kalau di Indonesia kan kita enak, ada kru, ada manajer, tim juga lengkap gitu kan. Tapi kalau kita ke sana kan benar-benar tim kecil. Kalau kita tim yang full kayak di sini mungkin kita akan lebih tenang ya. Di sana kita check sound sendiri, nyolok-nyolok sendiri, jadi pasti ada deg-degan ya. Tapi buat kita itu satu hal yang seru sih, dan akan jadi cerita kan, dan akan kita dokumentasikan semua gitu. Jadi emang kita mau bikin dokumenter juga di situ. Kita bisa punya album ini juga sebenarnya benar-benar ngalir ya. Kita nggak pernah akan berpikir akan bikin album seperti ini ya. Jadi buat kita setiap album tuh punya cerita, punya punya ada cerita masing-masing di setiap album yang kita buat. Jadi di album ini juga kenapa akhirnya bikin album Time, terus dari cover album kan juga ini beda banget dari album sebelumnya. Ini artwork, full artwork. Biasanya kalau kalian lihat mungkin lebih ke muka-muka kita gitu kan, tapi ini benar-benar full artwork karena ini ada artinya. Jadi memang kita kayak mencurahkan perjalanan bermusik kita di sini, mencurahkan perjalanan ya cinta, tentang keluarga, tentang semuanya kita tumpahkan di cover album ini gitu. Jadi keluar dari zona nyaman itu penting sih menurut kita ya, karena itu sebenarnya tips buat yang lain agar kayak ini kita kan udah hampir 20 tahun ya. Jadi kita harus keluar dari apa yang sering kita lakukan. Karena kalau kita bikin yang gitu-gitu aja ya akan bosan, dan itu sebenarnya triggernya adalah bisa-bisa band itu bubar karena melakukan hal yang sama terus kan. Nah di album ini mungkin albumnya tidak akan selaku album pertama, kedua, tapi buat kita sebagai musisi kita happy gitu bikinnya, dan saya yakin album ini pasti akan ada pendengarnya dan akan ada waktunya juga orang-orang akan dengerin album ini. Jadi kita tidak pernah berusaha untuk harus bikin lagu itu hits atau enggak gitu, karena dari album pertama kita tidak pernah maksa untuk ini bikin lagu harus hits enggak. Jadi memang kita ngalir aja, dan di album ini kita happy banget ngerjainnya. Jadi ketika album ini jadi, terus responnya juga ternyata seru. Gara-gara album ini kita jadi sering main di acara-acara urban ya. Kayak kemarin kita main di acara-acara jazz, karena emang lebih groove kan musiknya. Jadi kalau main di acara-acara jazz tuh cocok gitu. Dan di album ini tuh kita kayak banyak ngasih sentuhan musik yang benar-benar dari lagu ini ke lagu ini tuh kayak beda banget. Ada lagu yang tiba-tiba kita R&B banget, ala Motown, ala eranya Boyz II Men, tiba-tiba 80s banget, tiba-tiba ada koplonya, terus tiba-tiba city pop banget, kayak lagu yang Side by Side, terus tiba-tiba ada lagu yang alternatif banget, yang indie pop banget. Jadi sebenarnya di album ini tuh kayak kita ya sebebas itu gitu bikin album, dan ternyata anehnya label kita Musika setuju dengan konsep ini gitu. Jadi kita juga cukup kaget sih. Kita kirain pas kita bikin album ini bakalan wah kayaknya Musika Bu Asin nggak suka nih, nggak taunya semua diterima dan malah dibikin video klip semua gitu. Jadi kita benar-benar happy banget sih bisa kenalin album ini ke para penikmat musik. Terus kado spesial sudah pasti ya, karena buat kita 20 tahun bersama itu nggak mudah. Yang namanya berantem masih ada,
Tapi kita sampai detik ini masih bareng-bareng, masih dengan visi dan misi yang sama, bahkan kita terus menaikkan level mimpi kita untuk bisa lebih besar lagi. Jadi kita pengen suatu saat juga The Masuk bisa punya karya yang dirilis dalam dirilis worldwide ya, nggak cuma di Indonesia. Kalau sekarang ini kan memang semua orang bisa mendengarkan lagu-lagu kita, tapi kan teritorinya kan tetap cuma di Indonesia aja gitu. Tapi ya kita pengen ya next bisa bikin album yang mungkin bisa secara distribusinya bisa worldwide gitu. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi pembuka juga sih. Kalau kado ulang tahun itu akan jadi kado ulang tahun yang indah juga, karena kita kayak melanjutkan perjalanan kita kan. Dari kita pernah manggung di beberapa negara. Dari awalnya kita cuma punya mimpi manggung di Sabang, dari Sabang sampai Merauke kesampaian. Terus akhirnya setelah kita kesampaian, kita menaikkan level mimpi kita manggung di negara-negara yang mungkin ya dari di ASEAN dulu, terus ke Korea, akhirnya terus ke Hong Kong, ke Taiwan dan lain-lain, sampai ke Australia, Irlandia dan terakhir 2019 kita ke UK, dan sekarang ke Amerika. Itu kayak ya nggak semua band bisa dapat kesempatan itu ya. Jadi kita harus tetap bersyukur, dan yang pasti ya kita nggak nyangka kita bisa benar-benar bisa berangkat nih besok nih tanggal 17 gitu berangkat. Pas kemarin dapat visa itu kayak mimpi sih semua. Gila, kita dapat visa dan bareng-bareng ke sana. Makanya kita udah kebayang banget pengen nyari alat musik di sana, pengen nonton konser. Wah, banyak banget lah. Itu kita benar-benar bakal banyak dapat ilmu sih di Amerika nanti.